Nah ginilah, alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Dibuang Shin Tae-yong, Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani comeback ke Timnas Indonesia untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini faktanya. Patrick Kluivert dipastikan auto full senyum. Alhamdulillah, dibocorkan langsung oleh pengamat ternama, Timnas Indonesia dipastikan segera ketambahan ex-pemain Timnas Italia jelang hadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Ini sosoknya. Yes, mantap. Alhamdulillah. FIFA akan beri hadiah besar buat Timnas Indonesia jika situasi ini terjadi di laga kontra Australia dan Bahrain. Kira-kira apa ya hadiahnya? Wah, mantap betul. Demi bungkam Australia di kandang sendiri, PSSI akan datangkan gelandang lain untuk perkuat Timnas Indonesia setelah Jairo Riedewald dipastikan sulit dinaturalisasi. Kira-kira siapa ya sosoknya? Mengejutkan. Tepat tadi malam, ex-pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Wah, kira-kira ada apa ya? Dapat panggilan dari PSSI kah? Bikin merinding. Sebelum tutup usia, Presiden Prabowo mau lihat Timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Menyala di klub, inilah 3 pemain Liga 1 yang layak dipanggil Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. Ada Egy Maulana Fikri hingga Malik Rizaldi. Simak informasi terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Nah ginilah, alhamdulillah, doa publik akhirnya terkabul. Dibuang Shin Tae-yong, Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani comeback ke Timnas Indonesia untuk laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini faktanya. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji mengatakan pelatih Patrick Kluivert turut memantau performa Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani yang kini bermain di luar negeri. Ada peluang keduanya dipanggil. Menurut Sumarji, Patrick Kluivert dan asistennya sudah punya gambaran pemain yang dipanggil untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret nanti. Ada 27 nama yang masuk daftar sementara. Para pemain tersebut berasal dari kompetisi dalam negeri dan luar negeri. Sumarji menyebut ada nama baru yang diberi kesempatan. Jumlah pemain 27. Rencana kemarin sesuai hasil rapat di catatan saya, 27 pemain yang akan dipanggil. Tapi masih akan difinalisasi lagi. Apakah 27 atau 26? Ucap Sumarji. Disinggung apakah nama seperti Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani turut dipanggil? Sumarji enggan memberikan jawab detail. Pria yang juga ketua Badan Tim Nasional, BTN, tersebut hanya menjelaskan jika kedua pemain itu termasuk yang dipantau. Sejauh ini, masih diterapkan sistem promosi dan degradasi, tergantung performa pemain. Semua itu berpeluang untuk kita panggil. Dan sekarang ini masih naik turun yang akan dipanggil. Semua kita pantau, Elkan, Sadil, nanti di awal Maret baru akan kita umumkan, tutur Sumarji. Elkan dan Sadil sudah cukup lama tidak bermain untuk Timnas Indonesia. Keduanya tidak masuk dalam skuad era Shin Tae-yong di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot terakhir tampil untuk Timnas Indonesia pada Januari 2024 lalu. Setelah itu, bek tengah 21 tahun tidak pernah dapat panggilan lagi. Pemain keturunan Indonesia Inggris itu disebut-sebut ada konflik dengan Shin Tae-yong, sehingga tidak dapat kesempatan selama 1 tahun terakhir. Sedangkan Sadil terakhir kali dipanggil ke Timnas Indonesia saat persiapan mengikuti Piala Asia 2023. Pemain Sabah FA itu terakhir kali bermain saat lawan Libya pada 5 Januari 2024. Elkan saat ini dalam performa oke. Sejak pulih dari cedera, pemain 22 tahun bermain di 7 pertandingan terakhir bersama klub kasta ketiga Liga Inggris, Blackpool. Sementara Sadil Ramdhani tampil dalam 12 pertandingan musim ini bersama Sabah FA. Dia juga catatkan 4 gol. Patrick Kluivert dipastikan auto full senyum. Alhamdulillah,
Dibocorkan langsung oleh pengamat ternama, Timnas Indonesia dipastikan segera ketambahan pemain Timnas Italia jelang hadapi Australia dan Bahrain pada Maret mendatang. Ini sosoknya. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert dipastikan segera ketambahan mantan pemain Timnas Italia U21 jelang melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Dua pertandingan yang akan dilakoni pasukan Garuda bulan depan itu, bagian dari terusan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Timnas Indonesia lebih dulu dijadwalkan akan bertamu ke markas Australia di Sydney Football Stadium, New South Wales pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, Martin Paes dan kolega bakal menerima kunjungan dari Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tepatnya pada 25 Maret 2025. Timnas Indonesia yang dilatih oleh Patrick Kluivert bersama kompatriotnya asal Belanda ditargetkan minimal meraih 4 poin dalam 2 laga di atas demi memperbaiki posisi di klasemen Grup C. Tim Merah Putih saat ini masih bertengger di peringkat ketiga dengan 6 poin. Hanya unggul selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain dan Cina di posisi 4 hingga 6 berurutan. Hanya 2 tim teratas yang bisa menyegel tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat 3 dan 4 masih bisa bersaing merebut tiket tersisa di putaran keempat. Untuk menghadapi Australia dan Bahrain, skuad Garuda resmi mendapatkan tambahan amunisi di lini serang dengan kehadiran Ula Romeni. Striker Oxford United itu mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di London pada 8 Februari 2025 dan kini sudah pindah asosiasi dari KNVB ke PSSI. Selain itu, Timnas Indonesia disebut akan segera mendapatkan 1 pemain naturalisasi tambahan baru berlabel Timnas Italia U21. Sosok yang dimaksud adalah Emil Audero, kiper keturunan Indonesia-Italia yang kini bermain untuk Palermo di Serie B Liga Italia 2024 hingga 2025. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, Emil Audero sedang diusahakan untuk segera dinaturalisasi oleh PSSI. Bahkan, kata Bung Ropan, kiper berusia 28 tahun itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dan siap membela Timnas Indonesia kontra Australia. Emil Audero paling terdepan untuk mengisi pos kiper yang akan dinaturalisasi, ujar Bung Ropan akun YouTube pribadinya dikutip Jumat, 21 Februari 2025. Dia sudah berbincang dengan Pak Erick dan siap untuk memilih membela Timnas Indonesia, tambahnya. Diusahakan Emil sudah ada untuk lawan Australia. Jadi sekarang masih digeber proses naturalisasinya. Katanya lagi, jika proses naturalisasi itu segera terrealisasi, maka Emil Audero bisa menjadi pesaing Martin Paes di posisi kiper Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Hal ini tentu bisa saja membuat Patrick Kluivert bahagia, karena tidak perlu cemas jika amit-amitnya Martin Paes mengalami cedera atau hal lain yang membuatnya absen. Terlebih, Emil Audero kiper yang memiliki pengalaman panjang di level negara meskipun bermain di level kelompok umur Timnas Italia mulai dari U15 hingga U21. Sebagai informasi, pemilik 10 caps bersama Timnas Italia U21 itu sebenarnya sudah dari lama masuk dalam program naturalisasi PSSI. Kini, dia diharapkan bisa segera menjadi bagian dari Timnas Indonesia demi mencatat sejarah di Piala Dunia 2026. Yes, mantap. Alhamdulillah. FIFA akan beri hadiah besar buat Timnas Indonesia jika situasi ini terjadi di laga kontra Australia dan Bahrain. Kira-kira apa ya hadiahnya? FIFA akan memberikan hadiah besar jika situasi ini terjadi di pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Timnas Indonesia akan kembali bertarung dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret. 5 hari berselang, skuad Garuda akan bertindak sebagai tuan rumah saat menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Menghadapi 2 laga krusial tersebut, tim Merah Putih akan memasuki era baru dengan Patrick Kluivert sebagai pelatihnya. Sebelumnya, PSSI telah resmi memecat Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 lalu. Keputusan ini sempat mengejutkan, karena Shin Tae-yong dinilai banyak pihak cukup berhasil mengangkat prestasi Timnas Indonesia.
termasuk membawa timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya berpartisipasi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mampu bersaing dan menempati urutan ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Meski demikian, PSSI tetap bulat dengan keputusannya untuk menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Indonesia. Pelatih asal Belanda itu pun dibantu oleh 3 asisten pelatih asal Belanda, yaitu Gerald van den Burg, Alex Pastoor, dan Denny Lanzaat. Berbagai persiapan terus dilakukan oleh PSSI dan Patrick Kluivert agar bisa meraih hasil maksimal dalam 2 laga tersebut. Sementara itu, FIFA pun akan memberikan hadiah besar kepada timnas Indonesia jika mampu mengalahkan Australia. Mengutip dari laman Football Ranking, kemenangan timnas Indonesia atas Australia akan menghasilkan 20,76 buat Garuda. Kemudian, jika sukses mengalahkan Bahrain di pertandingan berikutnya, sebanyak 16,6 poin akan didapatkan timnas Indonesia. Dengan demikian, timnas Indonesia akan mendapatkan jumlah poin sebesar 1150,77 jika mampu mengalahkan Australia dan Bahrain. Poin tersebut cukup membawa Indonesia naik ke peringkat ke-122 ranking FIFA menggeser Niger. Akan tetapi, hitungan tersebut masih di atas kertas karena banyak faktor yang bisa membuat ranking FIFA naik dan turun. Wah, mantap betul! Demi bungkam Australia di kandang sendiri, PSSI akan datangkan gelandang lain untuk perkuat timnas Indonesia setelah Jairo Riedewald dipastikan sulit dinaturalisasi. Kira-kira siapa ya sosoknya? Jairo Riedewald sulit dinaturalisasi. PSSI mendatangkan gelandang lain untuk memperkuat timnas Indonesia pada Maret 2025. Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan, PSSI agak kesulitan menaturalisasi gelandang Royal Antwerp, Jairo Riedewald. Penyebabnya karena masih ada berkas naturalisasi Jairo Riedewald yang belum lengkap. Alhasil, gelandang 28 tahun itu hampir pasti gagal memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain pada 20 serta 25 Maret 2025. Jairo Riedewald ingin sekali membela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah menjalin kontak dengan Jairo Riedewald. Namun, ada yang belum terpenuhi. Salah satunya paperwork atau surat administrasi yang harus dicari lagi tentang kakek neneknya. Tegas Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan, mengutip dari channel YouTube Bung Ropan, Jumat, 21 Februari 2025. Pak Ketua Umum Erick Thohir bilang masih sulit untuk Jairo Riedewald. Sama seperti Martin Paes, yang mana prosesnya lama sampai setahun. Jairo ini sama, masih sulit. Peluangnya untuk dinaturalisasi 40-60. Lanjut mantan manajer Persija Jakarta ini. Sulit baginya untuk bermain melawan Australia kalau melihat kondisi sekarang. Namun, tidak menutup kemungkinan masih ada upaya-upaya untuk menaturalisasi Jairo Riedewald, kata Bung Ropan penuh harap. Setelah tidak ada Jairo, bagaimana? Saya bilang tadi, timnas Indonesia masih ada Tom Haye dan Ivar Jenner. Namun, ada satu gelandang yang dipersiapkan oleh Pak Erik dan juga PSSI untuk mengisi posisi ini, gelandang, ujar Bung Ropan. Kita belum tahu siapa pemain tersebut, masih diusahakan, masih diupayakan, jelas pria berkacamata ini. Menarik menanti siapa gelandang keturunan yang tengah diburu PSSI. Dalam penelusuran, belum ada lagi gelandang keturunan yang memiliki kualitas seperti Jairo Riedewald. Apakah pemain Lille Mitchell Bakker kembali dikebut PSSI? Jika eligible dan yang bersangkutan bersedia memperkuat timnas Indonesia, betapa kuatnya lini belakang dan tengah skuad Garuda. Mengejutkan, tepat tadi malam, ex-pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali ke Indonesia. Wah, kira-kira ada apa ya? Dapat panggilan dari PSSI kah? PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong dari posisi pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari lalu. Tak lama setelah pengumuman pemecatan itu, Patrick Kluivert datang sebagai suksesor Shin. Kemudian pada 26 Januari 2025, Shin Tae-yong dan para asistennya memutuskan untuk meninggalkan Indonesia. Mereka terbang langsung dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta
Tangerang untuk menuju kampung halaman di Korea Selatan. Supporter timnas Indonesia pun mengantar kepulangan Shin Tae-yong saat itu. Mereka yang berjumlah ratusan tampak mengucapkan terima kasih atas pencapaian Shin selama menukangi tim Garuda. Namun, belum sampai sebulan meninggalkan Indonesia, Shin Tae-yong terlihat kembali ke negeri ini. Shin mengunggah momen itu di akun Instagram resminya, Jumat, 21 Februari 2025. Indonesia bagus. Begitu Shin Tae-yong menuliskan caption dalam unggahannya. Tentu timbul pertanyaan, apa yang akan dikerjakan Shin Tae-yong selama berada di Indonesia, sementara statusnya kini tidak lagi sebagai pelatih tim Garuda. Sampai saat ini belum ada konfirmasi terkait hal itu. Namun, yang pasti Shin Tae-yong memiliki yayasan di Indonesia yang bernama ST Foundation. Selain itu, Shin Tae-yong juga masih terikat kontrak dengan berbagai brand di Indonesia. Beberapa iklan yang dibintangi Shin pun masih sering terlihat di layar kaca. Selain itu, belum lama ini Shin Tae-yong juga terlibat sebagai cameo dalam sebuah film bergenre horor komedi berjudul Ghost Sucker, Bola Mati. Shin Tae-yong bahkan harus menjalani proses syuting di Jawa Barat belum lama ini untuk menjalani peran tersebut. Bikin merinding. Sebelum tutup usia, Presiden Prabowo mau lihat timnas Indonesia mentas di Piala Dunia. Tenaga ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Hamdan Hamedan, mengungkapkan keinginan Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam 5 tahun belakangan, timnas Indonesia menjelma sebagai tim kuat di kawasan Asia Tenggara. Bahkan mereka bisa mengejutkan Asia hingga dunia. Skuad Garuda berhasil menggemparkan dunia lewat beberapa capaiannya. Dimulai dari kiprah mereka di Piala Asia 2023, Piala Asia U23 2024, hingga keikutsertaan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia juga mendapat perhatian dunia berkat program naturalisasi. Beberapa pemain keturunan yang tinggal di Eropa dipanggil membela lambang Garuda di dada. Pemain-pemain tersebut adalah Tom Haye, Mes Hilgers, Jai Itzes, Martin Paes, DLL. Di samping itu, sepak bola lokal juga terus-menerus melahirkan talenta berbakat. Beberapa pemain seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Hernando Ari adalah hasil didikan sepak bola lokal. Kini, para pemain-pemain tersebut tengah mengemban tugas penting. Mereka tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia demi nama bangsa dan negara. Untuk saat ini, Ridho dan kawan-kawan juga memiliki kesempatan besar untuk bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 mendatang. Timnas Indonesia yang menempati grup C babak kualifikasi sejauh ini telah memainkan 6 pertandingan. Tim yang saat itu masih dibesut Shin Tae-yong berhasil mencatat 1 kemenangan, 3 hasil seri, dan menelan 2 kekalahan. Catatan itu membuat mereka bertengger di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Kini, mereka memiliki 4 laga tersisa dan masih bisa banyak poin yang harus diraih demi bisa menggapai mimpi tinggi. Capaian itu membuat para penggemar menaruh banyak harapan pada tim besutan Patrick Kluivert. Bahkan, harapan itu juga datang dari Presiden Republik Indonesia, yakni Prabowo Subianto. Pria berusia 73 tahun itu mengatakan bahwa dirinya ingin sekali melihat skuad Garuda tampil di panggung dunia. Hal itu disampaikan langsung oleh tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Hamdan mengatakan bahwa Prabowo sempat berbicara dengan jajaran petinggi PSSI era Muhammad Iriawan atau Iwan Bule. Dirinya menanyakan cara agar timnas bisa mentas di Piala Dunia. Beliau bertanya begini, "Tolong saya ingin tahu bagaimana caranya Indonesia bisa masuk Piala Dunia," kata Hamdan saat mencontohkan pertanyaan Prabowo. Dikutip dari YouTube Kasih Solusi. Dia tanya ke ketum sebelumnya Pak Iwan Bule bagaimana caranya. Ditanya juga ke Sekjen Pak Yunus Nusi, Coach Indra, Syafri, dan beliau mencatat apa yang disampaikan itu. Dari obrolan tersebut, muncul semangat tinggi dari Purnawirawan Jenderal TNI tersebut. Ia bertekad untuk membantu dan memberikan yang terbaik untuk PSSI. Sebab, petinggi Partai Gerindra tersebut memiliki harapan besar. Sebelum hayatnya berakhir, Prabowo ingin melihat tim Merah Putih manggung di Piala Dunia. Jelas,
Piala Dunia 2026 akan menjadi target dari sang presiden. Beliau mengatakan begini, "Saya akan memberikan yang terbaik untuk membantu PSSI dan saya ingin sebelum saya dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa bisa melihat Indonesia bermain di Piala Dunia," sambungnya. Menyala di klub. Inilah 3 pemain Liga 1 yang layak dipanggil Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia hadapi Australia dan Bahrain. Ada Egy Maulana Fikri hingga Malik Rizaldi. Patrick Kluivert kini menjadi sorotan utama di dunia sepak bola Indonesia. Sebagai pelatih anyar timnas Indonesia, juru taktik asal Belanda ini dihadapkan pada tantangan besar untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam upaya mencapai target tersebut, Kluivert perlu memanggil pemain-pemain terbaik dari BRI Liga 1 2024-2025 untuk menghadapi Australia dan Bahrain pada bulan depan. Timnas Indonesia akan bertandang ke Stadion Sepak Bola Sydney untuk melawan Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, skuad Garuda bakal menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Meskipun belum ada daftar resmi pemain untuk 2 laga tersebut, beberapa nama muncul sebagai kandidat kuat. Berikut 4 pemain BRI Liga 1 2024-2025 yang layak dipertimbangkan oleh Kluivert. Rizky Ridho merupakan bek andalan Persija yang telah membuktikan kemampuannya di level internasional. Sebagai kapten tim, ia tidak hanya memiliki pengalaman di lapangan, tetapi juga kepemimpinan yang sangat dibutuhkan dalam sebuah tim nasional. Dengan latar belakangnya yang kuat, Rizky bisa menjadi pilihan utama Kluivert untuk memperkuat lini pertahanan. Pengalamannya di timnas Indonesia era Shin Tae-yong membuat Rizky semakin layak untuk dipanggil. Kualitas dan ketenangannya dalam menghadapi tekanan di laga-laga penting bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Malik Rizaldi telah menunjukkan performa yang mengesankan di BRI Liga 1 2024-2025 dengan mencetak 3 gol dari 18 pertandingan. Penampilan gemilangnya membuatnya layak untuk dipertimbangkan kembali dalam skuad Garuda. Kualitasnya sebagai gelandang serang dapat memberikan dimensi baru bagi permainan timnas Indonesia. Dengan kontribusi yang signifikan di klubnya, Malik bisa menjadi pilihan strategis bagi Kluivert untuk menambah daya serang tim. Kreativitas dan kemampuannya dalam mengatur serangan dapat membantu skuad Garuda meraih hasil maksimal. Egy dan Kambuaya juga termasuk dalam daftar pemain yang bertemu dengan Kluivert. Meskipun tidak ada pernyataan resmi mengenai pemanggilan mereka, kehadiran mereka dalam pertemuan tersebut menunjukkan bahwa Kluivert mempertimbangkan kedua pemain ini. Egy dengan pengalaman bermain di Eropa memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif bagi tim. Kambuaya juga menunjukkan performa yang menjanjikan di BRI Liga 1. Kemampuannya dalam mengolah bola dan menciptakan peluang bisa menjadi aset berharga bagi tim. Keduanya memiliki keahlian yang dapat membantu timnas Indonesia menghadapi lawan-lawan berat di putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Adapun di klasemen sementara putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menempati posisi ketiga dengan mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Dengan tambahan 9 poin dari 3 laga tersisa, peluang untuk finish sebagai runner-up semakin terbuka lebar. Kluivert harus memaksimalkan potensi pemain-pemain terbaiknya untuk mencapai tujuan tersebut. Curhat ke media Belanda, Maes Hilgers akui sulit tidur nyenyak jelang bela timnas Indonesia gara-gara hal ini. Maes Hilgers bicara jujur kepada media Belanda bahwa dirinya sulit tidur nyenyak jelang bela timnas Indonesia imbas kekalahan di Liga Eropa bersama FC Twente. Sang pemain timnas Indonesia tampil sebagai starter ketika Twente melawat ke Norwegia untuk menghadapi Bodo Glimt pada leg kedua playoff Liga Eropa, Jumat, 21 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Twente melawat dengan modal bagus setelah menang 2-1 pada leg pertama, dan mereka pun unggul 1-0 saat jeda turun minum imbas gol bunuh diri Fredrik Schofield pada menit ke-56. Namun, Bodo Glimt membangkitkan harapan melalui eksekusi penalti Kasper Hogg pada menit ke-56 dan mereka menyamakan agregat melalui gol bunuh diri Maes Hilgers pada masa injury time. Maes Hilgers berbicara kepada media Belanda, NOS.
setelah pertandingan dan menjelaskan apa yang terjadi. Bolanya datang dan kemudian agak berubah arah di saat-saat terakhir. Ada yang berdiri di belakang saya, yang lepas dari penjagaan atau dia tidak bisa merebut bola tepat waktu. Jadi itu mengenai kepala saya, kata Hilgers kepada NOS. Hilgers tetap mendapatkan dukungan dari teman-temannya dan Twente mampu memaksa laga ke perpanjangan waktu setelah kebobolan 2 kali di masa injury time. Sayangnya, mereka tetap kalah dengan skor 5-2 pada leg kedua dan tersingkir dengan agregat 6-4. Itu payah karena kita bermain bertahan di sepanjang laga dan sialnya itu mengenai kepala saya. Tentu saya merasa bersalah tentang itu. Namun teman-teman tetap memberi dukungan untuk melakukannya sebagai tim, tanda Hilgers. Kami mampu mengejar ketertinggalan menjadi 3-2 namun tentu saja, Anda tetap merasa buruk, tambahnya. Sang pemain timnas Indonesia pun mengaku bakal sulit tidur nyenyak karena kesalahan tersebut. Namun menegaskan bahwa angin memainkan peranan penting dalam situasi tersebut. Ya, tentu, malam ini saya tidak akan tidur nyenyak. Sebelumnya, ada banyak yang telah dikatakan mengenai situasi. Ya, cuacanya tidak seburuk yang saya dengar tapi angin benar-benar memainkan peranan hari ini, tandasnya. Bagaimanapun, Hilgers perlu melupakan kesalahannya dan move on kepada laga berikutnya di Eredivisie ketika Twente menghadapi NEC Nijmegen. Ya, Hilgers bakal bertemu dengan pemain timnas Indonesia lain, Kelvin Verdong, dalam pertandingan yang digelar pada Minggu, 23 Februari 2025, malam WIB tersebut.